Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program kita Cahaya Hati Indonesia. 2 segmen sudah kita lewati dan masing-masing tadi membahas kajian ya tafsir dari surah Al-Baqarah. Tema yang kita angkat adalah mengenai berbagi dan bersedekah. Tapi kalau mau bersedekah mukanya jangan asem dong. Kalau sedekah jangan nyakitin dong. Betul apa betul? Baik, sekarang sudah hadir bersama kita di Masjid Sitrin As-Salam. Sudah ada guru kita yang tadi sendiri-sendiri ya. Ada Kiai Haji Jemharudin dan juga Ustadz Azhari Nasution. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya, silahkan. Ya oke, banyak banget. Yang di belakang deh ibu silahkan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Rani ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya jika seseorang memiliki kemampuan tidak berkemampuan secara finansial, tetapi ingin bersedekah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung jawabnya kalau waalaikum jawabnya. Makasih Bu. Silakan Ustadz Jemharudin, fadhol. Izin Ustadz ya. Bagaimana caranya orang nggak punya harta tapi bisa bersedekah? Sedekahlah dengan akhlak. Karena kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Kenapa kok akhlak ini bisa menjadi sedekah? Ramah, menyapa itu sedekah. Karena tujuan dari bersedekah itu untuk membahagiakan orang kan. Makanya Ustadz, sebelumnya Ustadz, sedekah itu apa sih makna dari sedekah itu sendiri gitu Ustadz? Sedekah itu akar katanya dari kata jujur. Siddiq, ya. Makanya Abu Bakar disebut Siddiq. Kenapa? Selain karena dia membenarkan apa yang dikatakan Nabi, beliau rajin bersedekah. Jadi sedekah, pemberian itu bukti siddiqnya keimanan kita. Semua orang yang mengatakan cinta tapi tidak memberi itu dusta. Kan Bu, mendingan kata I love you atau mendingan transferan Bu? Transferan kata ibu-ibu. Jangan ada dusta ibu-ibu. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita memberi orang adalah membahagiakan orang. Makanya tadi Ustadz Azhari tadi mengatakan, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan caci maki. Kenapa? Karena tujuan bersedekah itu untuk menyenangkan orang. Nah, akhlak yang baik menyenangkan orang atau tidak? Menyenangkan. Nah, jadi berperilaku baik, berakhlak mulia itu adalah sedekah. Tapi jangan mentang-mentang senyum itu sedekah, setiap tromo lewat disenyumin terus. Senyum kenapa lu senyum-senyum? Kata Ustadz senyum itu sedekah. Pas dibuka kasihan DKM. Isinya senyum semua. Gitu. Besok ada tagihan listrik bayar pakai senyum. Gitu ya. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi kalau misalnya nggak ada uang, mau bantu, mau sedekah ya lakukan dengan amal kebaikan. Salah satunya diantaranya bisa dengan senyum ya gitu Ustadz ya. Ada lagi ayat yang menarik. Apa Ustadz? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak bisa memberi menganjurkan orang yang punya untuk memberi. Oh, menganjurkan juga boleh Ustadz? Ya itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Orang mendustakan agama kenapa? Karena dia tidak menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Oh. Subhanallah, kalau ada orang bersedekah 1 miliar gara-gara kita yang mengajaknya, maka seolah-olah kita lah yang bersedekah dengan uang 1 miliar itu. Masya Allah, ya Allah, aduh. Masya Allah, makasih. Tetap ada. Iya, jadi langsung pada mikir lain kali. Ada lagi. Ada lagi?
Nangis kalau nggak bisa sedekah. Nangis. Iya. Dalam ayat Al-Quran ketika ada sahabat yang mau ikut berperang. Tapi nggak ada Nabi punya kendaraan untuk membawa mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dengan air mata menetes karena tidak mampu bersedekah. Allah. Kita tuh jarang menangis karena tidak beramal soleh. Betul nggak? Betul. Nangis kita tuh akhir bulan itu nangis. Iya. Termasuk sama nangis pas lihat buku tabungan Ustaz. Baik, Bu sudah terjawab ya Bu ya. Bu, udah ya. Oke baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya angkat tangannya. Ya Ibu, nama Ibu siapa dan pertanyaan apa. Tolong mic-nya diserahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh sedikit berdiri, sedikit? Iya, oke gitu ya. Ya. Saya dengan hikmah. Tanya dong Ustadz. Ya silakan. Bagaimana hukumnya orang yang sudah memberi atau menolong itu setelah itu diungkit Ustadz. Terus bagaimana kita menyikapinya? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari, fadhol. Bagaimana kalau ada orang yang memberi, lalu kemudian setelah itu dia mengungkit-ungkit pemberiannya? Iya, Ibu, maaf Ustaz. Sebagai apa nih? Maaf Ustaz. Ibu nama Ibu siapa tadi? Hikmah. Ibu Hikmah. Hikmah. Ya. Oh Ibu Hikmah. Ya silakan Ustaz tadi. Maaf udah sebenarnya. Ya saya belum begitu paham pertanyaan. Maksudnya gini, apakah kita sebagai pihak ketiga mengomentari ada orang yang ngasih sedekah lalu kita ngelihat ada orang dia dermawan tapi suka ngungkit-ngungkit. Maka yang kita bisa lakukan kita mengambil pelajaran atas setiap episode yang ada pada orang, kita ambil pelajaran. Ibrohnya apa nih buat kita? Yeah. Oh nanti kalau saya bersedekah, ya kalau bisa saya jangan begitu. Itulah cara orang beriman mengambil hikmah, mengambil ibroh. Mirip seperti Bu Hikmah yang bertanya. Jadi ada orang baik dia dapat hikmahnya, ya. Dan ada orang yang kurang baik, dia kemudian mujahadah agar tidak melakukan hal yang sama. Nah bagaimana kemudian kalau ada orang yang ngasih sedekah sama kita, lalu menjelek-jelekkan kita dan menyakiti hati kita. Yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik. Mungkin dia menjelek-jelekkan itu untuk mengkritik kita, tapi kritiknya litarbiyah bukan litta'riyah. Mendidik jiwa kita bukan menelanjangi kita, bukan membunuh karakter kita, tapi mendidik kita. Begitulah cara orang beriman supaya hikmah itu tetap dia bisa ambil dari mulut siapapun. Jadi kalau ada orang yang ngenyek-ngenyekin orang yang udah disedekahin, jangan digibahin lagi Bu. Tuh lihat tuh, katanya mah dermawan tapi suka ngungkit-ngungkit. Wah udah sama kita kayak dia. Ya. Jadi ambillah hikmah dari episode orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita yang ngalamin Ustadz gimana Ustadz? Mohon maaf nih. Kita yang sedekah? Ya kita yang sedekah. Kadang-kala begini, seringkali ada dalam ilmu psikologi itu namanya martir syndrome. Dia ngerasa dia yang bantu, dia tulang punggung keluarga, dia yang support semuanya, dia yang ibaratnya sendiri dia sendiri. Tapi dia nggak dihargain sama orang gitu. Dia ngerasa kok orang kalau giliran saya mati-matian buat mereka, mereka kok ke saya enggak gitu. Bahkan kadang-kala apa yang kita berikan itu nggak dihargai, sedekah yang nggak dihargai gitu Ustaz. Ya. Nah itu gimana? Itu termasuk nggak kita? Orang yang memuji kita atau mengapresiasi kebaikan kita, siapa lagi kalau bukan kita. Maka berterima kasihlah dengan diri kita dan apresiasilah diri kita karena kita udah banyak membantu orang. Tapi itu jawaban belum mentok tuh. Nah, ada kacamata Islam yang lebih beyond dari itu. Dalam Islam kita dituntut beramal sidqut tawajjuh, hanya untuk Allah aja. Allah yang menjadi pusat perhatian bukan diri kita. Karena kalau self care kacamatanya masih egosentris. Dia ingin dinilai, dia ingin dipuji, dia ingin dihargai, dia ingin diapresiasi.
maka sampai kapanpun kelihatannya sembuh, tapi seolah-olah dia menyimpan racun dalam tubuhnya dan semakin lama semakin bengkak dan membisul rohaninya. Kan begitu tuh. Iya. Tapi ketika yang menjadi pusat adalah Allah, bukan egosentris tapi teosentris. Jadi apapun yang orang caci meski orang tidak apresiasi, ya udah, saya sedekahnya bukan buat dia. Allah yang suruh, selesai. Dan Allah yang saya cari, man wajadallaha wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah, dia dapat semuanya. Tapi wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang ninggalin Allah, dia nggak dapat apapun. Jadi ibu mau dapat semuanya, Bu. Dapetin Allahnya, sedekahnya karena Allah bukan karena diapresiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nah ini Ustadz ada pertanyaan nih Ustadz nih. Kalau tadi kan kita yang membantu saudara, bantu keluarga sampai muncul martir sindrom dalam hati kita. Nah sekarang buat orang yang dibantu ya, itu kan buat mereka ngerasa ini kayak hutang budi. Maaf misalnya seorang kakak yang nyekolahin adiknya. Atau tetangga yang bantu anak yatim sampai dia sukses, sampai berhasil. Nah adabnya kita sebagai orang yang dibantu ya, itu ada hutang budi nggak sih? Dan wajib nggak sih kita balas hutang budi? Mungkin Ustadz Jumarudin dulu sebentar, silakan Ustadz Fadol. Ya, bagaimana sikap kita yang diberi? Subhanallah. Kita nggak suka mulutnya kan yang caci maki kan, tapi suka duitnya kan? Betul nggak? Halo? Ya agar adem ya fokus kepada pemberiannya, jangan fokus kepada caci maki dia. Okay. Karena pihak yang butuh memang berada di bawah. Iya. Tapi harus ingat orang-orang yang memberi, mereka memberikan hartanya orang miskin, bukan memberikan harta yang punya dia. Makanya to'amul miskin, bukan it'amul miskin. To'amul miskin berarti makanannya orang miskin. Kalau it'amul miskin memberi makan kepada orang miskin. Seolah-olah makanan itu punya saya lalu kita berikan. Tapi kalau to'amul miskin, memang makanan mereka, rezeki mereka ada di tangan kita. Iya. Ya. Ada di tangan kita. Makanya innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Wahai orang-orang yang punya, ingat. Kamu itu diberi rezeki, dikayakan disebabkan orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Boleh jadi kalau adik kita tidak kurang, kita nggak banyak rezekinya. Ya. Boleh jadi kalau keluarga kita yang lain itu orang-orang yang punya, mungkin rezeki kita juga nggak banyak. Ya. Tapi Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita menjadi jalan kebaikan. Kalau Allah langsung yang ngasih, kapan kita dapat pahala? Ya Allah, iya, benar-benar. Nah kalau ada orang berbuat baik, balas. Apa Bu? Balas. Balaslah paling tidak sepadan. Tapi kalau bisa balas lebih. Kenapa? Karena menerima itu kita telah gini. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, dia telah membeli hati kita. Dia berbuat baik lagi 2-0. Berbuat baik lagi 3-0. Orang yang berbuat baik kepada kita, dia telah membeli kemerdekaan kita. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah tidak, kita harus membalas. Kita harus membalas. Sepadan, lebih, atau kalau tidak ada cara membalas yang baik. Katakan kepada orang yang memberi, aku tak punya uang untuk membalasmu. Maka aminkanlah doaku sebagai balasanku kepada kebaikanmu. Doakanlah di hadapan Allah, ya Allah tambahkan rezekinya, berkahi. Lalu setelah itu kita bilang kepadanya, lunas ya. Gitu Ustadz ya? Oh iya. Makanya jangan pernah hutang kepada Pak Budi. Karena kita gak pernah akan balas budi. Iya. Gak bisa balas budi itu gak bisa. Gak bisa ya? Oke silakan mungkin Ustadz Azhari bisa menambahkan lagi atau mungkin punya perspektif yang lain. Silakan Ustadz Fadol. Ya, apakah gimana kita sebagai orang yang udah dibantu sama orang ya, kan kita punya utang budi, kira-kira utang budinya kita wajib bales nggak? Gitu. Oke, dalam Islam ada beberapa term. Ada namanya adil. Adil itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Namanya adil. Ada lagi namanya zalim. Membalas kebaikan dengan keburukan. Air susu dibalas sama air tuba. Air tuba apa sih Bu?
Air tebu kali bukan ya? Gue main nyebut-nyebut aja tuh Pak kagak tahu. Air susu dibales pakai air combe. Ini zalim, dikasih kebaikan tapi dia balas dengan keburukan. Ada level yang lebih hebat daripada adil. Namanya ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Atau membalas keburukan dengan kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Masuk kantor kudunya jam 9. Lalu ada yang masuk jam 9 lewat 10, zalim. Ada yang masuk jam 9 pas, adil. Ada yang masuk jam 9 kurang, ihsan. Kebaikannya melampaui standar kebaikan. Ada orang yang udah disantunin kakaknya, dibiayain. Dan dia balas dengan kebaikan yang lebih. Dia bukan cuman adil, dia ihsan, muhsin. Dan Allah mencintai orang yang berlaku ihsan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Jadi ada adil yang membalas kebaikan dengan sama baiknya. Bahkan yang lebih baik lagi dengan ihsan. Membalas kebaikan yang lebih. Tapi dasarnya tadi lillahi ta'ala. Semoga Allah beri keberkahan buat kita semua. Bu. Pak. Pak. Jangan mana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.